Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami yang membahas tentang perkembangan sosial peserta didik. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Estianingsih Sandalolok, yang kedua Nurul Fitri Amalia, dan terakhir Hikmawati. Sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas perkembangan sosial yang ada pada peserta didik, ada baiknya saya membahas terlebih dahulu apa itu sifat sosial. Pada awal manusia dilahirkan, manusia belum memiliki sifat sosial. Artinya, manusia saat dilahirkan itu masih belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial ini akan muncul ketika anak mulai berusia 2-3 bulan ke atas. Walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, misalnya jika melihat orang tuanya, bayi tersebut akan memberikan senyum disertai gumaman. Selain itu, bayi juga mulai bisa menirukan beberapa ekspresi pada usia tersebut. Kemampuan-kemampuan ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan usia anak. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman sebayanya dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Keterampilan sosial yang ditunjukkan anak sangatlah penting, sehingga perkembangan ini perlu dipantau dan diperhatikan sejak dini. Peserta didik merupakan salah satu contoh yang dapat menggambarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, peserta didik akan membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Misalnya saja di sekolah, jika ada tugas yang diberikan, sangat mungkin bagi peserta didik untuk bekerja sama dengan temannya menyelesaikan tugas tersebut, dan ini memerlukan hubungan interaksi yang baik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya, sehingga dalam perkembangannya pendapat dan sikap peserta didik dapat berubah karena adanya interaksi dan saling memberikan pengaruh antara sesama peserta didik. Untuk membahas lebih jelas penjelasan mengenai perkembangan sosial, berikut kami paparkan pengertian mengenai perkembangan sosial dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Masyitoh dan kawan-kawan, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Sedangkan menurut Muhbin mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak itu sendiri. Perlakuan atau bimbingan juga peran orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan dan pengaruh akan lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya akan dibahas lebih jelas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Materi ini akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Kepada Estianingsih Sandalolok dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial dari peserta didik. Yang pertama yaitu keluarga, di mana keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial peserta didik. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian peserta didik ini lebih banyak ditemukan oleh keluarga. Selanjutnya yaitu pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan ini lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kematangan anak, di mana untuk mampu mempertimbangkan hubungan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, peserta didik memerlukan kematangan intelektual dan kematangan emosional.
Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan ini sendiri merupakan proses sosialisasi yang terarah, di mana penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar dalam kelembagaan pendidikan atau yang disebut dengan sekolah. Hakikat pendidikan ini sendiri sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi dari peserta didik itu sendiri, di mana kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi tentu saja akan berkemampuan berbahasa yang baik, di mana sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, mengenai karakteristik dan implikasi perkembangan sosial akan dibawakan oleh Hikmawati. Kepada Hikmawati dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu bagian C, karakteristik perkembangan sosial peserta didik. Yang pertama itu pada masa kanak-kanak. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri kepada sikap yang kooperatif atau sosiosentris. Berkat perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedua, pada masa remaja. Pada masa remaja berkembang sosial kognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Pada masa dewasa. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial seorang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Bagian D. Implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Dalam konteks bimbingan orang tua terhadap remaja, Hoffman 1989 mengemukakan 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu sebagai berikut. A. Pola asuh bina kasih, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap setiap keputusan dan perlakuan yang diambil oleh anaknya. B. Pola asuh unjuk kuasa, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh anak, meskipun anak tidak dapat menerimanya. C. Pola asuh lepas kasih, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan cara menarik sementara cinta kasihnya ketika anak tidak menjalankan apa yang dikehendaki orang tuanya. Akan tetapi, jika anak sudah mau melaksanakan apa yang dikehendaki orang tuanya, maka cinta kasihnya itu dikembalikan seperti sedia kala. 2. Lingkungan sekolah. Di dalam mengembangkan hubungan sosial remaja, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat anak. Sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya tidak bermanfaat. Tugas guru tidak hanya semata-mata mengajar tetapi juga mendidik. Artinya, selain menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, juga harus membina para peserta didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Ketiga, lingkungan masyarakat. Upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan masyarakat antara lain: A. Penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. B. Perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya dan masyarakat. Akhir kesimpulan,
Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Setelah memahami bagaimana karakteristik perkembangan sosial anak dan faktor yang mempengaruhinya, diharapkan pendidik mampu memahami proses sosial peserta didik. Baik, itulah tadi penyampaian kami tentang perkembangan sosial peserta didik. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan untuk didiskusikan, bisa memberikan pertanyaan pada laman Syam OQNM yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.